wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berjumpa ya. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu diberikan konsentrasi yang baik untuk bisa menerima pembelajaran hari ini ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga kita diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Silakan untuk berdoa hari ini, seksi keagamannya si Rifan ya. Silakan ucapkan doa dulu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama, mengucapkan kepada kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ivan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Saya lihat nih ada beberapa orang kayaknya yang masuk ya. Oke, yang pertama saya cek dulu ya absennya. Mbak, Adit, ada Adit? Oke, ada. Jamie? Oh, sakit ya? Ada suratnya? Nggak ada. Abdina? Rekom. Kita akan apresiasi dulu yang pertama ya. Kita akan melihat video. Oke. Nah, silakan. Jangan ikut ya, dengarkan suaranya juga. Oke, jadi itu tadi videonya ya mengenai apa? Kira-kira apa itu? Nuklir ya, uji coba nuklir ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada video motivasi ya. Sebelum kita belajar, kita harus meningkatkan motivasi kita. Silakan kalian lihat dulu. Selanjutnya, nah ini saya sampaikan kembali ke kompetensi dasar kita masih sama seperti yang pembelajaran kemarin ya. Nah, ada 3.3 dan 4.3. Kemudian, nah yang berbeda di sini kepada tujuan pembelajarannya ya. Nah, ini ada 5 tujuan pembelajaran, bisa kalian baca sendiri di sini ya. Yang pertama kalian akan menguraikan, menganalisis dan mengaitkan serta menganalisis dampak terjadinya perang di Oke, ini ya. Oke, kemudian, nah ini rencana kegiatan kita pada pembelajaran hari ini. Seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya, untuk mode pembelajaran kita masih menggunakan mode problem based learning ya. Berarti kita berbasis apa? Masalah. Nah, kegiatan intinya yang nanti kalian akan berkelompok, kemudian kalian akan berdiskusi, presentasi, dan setelah presentasi akan tanya jawab. Nah, kemudian untuk penilaian, ingat kita akan mempelajari yaitu orientasi masalah. Silakan dilihat dulu videonya ya untuk mengorientasikan masalah kita hari ini. Pertanyaannya, informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut? Siapa yang bisa? Oke, silakan Aliza ya. Informasi yang saya dapatkan dari video tersebut adalah momen terakhir Uni Soviet, yaitu penurunan bendera Uni Soviet dan digantikannya dengan bendera Rusia yang diiringi dengan lagu kebangsaannya pada tanggal 26 Desember 1991. Oke, bagus sekali ya Haliza ya. Berarti Haliza sudah bisa menangkap apa yang ada di dalam video tersebut. Pertanyaan kedua, mengapa Uni Soviet berada pada
bisa? Oke, silakan. Salma ya. Uni Soviet berakhir pada tahun 1991 dikarenakan ada beberapa faktor. Tetapi dua faktor utamanya yaitu invasi Uni Soviet ke Afghanistan yang gagal selama 10 tahun terakhir dan menyebabkan berbagai perang saudara di Afghanistan, dan hal tersebut menyebabkan kehancuran ekonomi yang besar dan berdampak pada negara Uni Soviet. Nah, ini pembagian kelompoknya ya. Nah, untuk pembagian kelompok sudah saya bagi berdasarkan website ya. Jadi ini sesuai dengan website tadi dibaginya. Ada 5 kelompok sesuai dengan 5 pembahasan. Kelompok pertama ya nanti tolong duduk di sebelah sini. Kelompok kedua, kelompok ketiga, 4 dan 5 di sini. Bisa dipahami ya? Duduk bersama kelompoknya masing-masing. Udah ya? Oke, perhatikan dulu ke depan ya. Jadi di sini ada lembar kerja kalian ya. Perhatikan dulu, nanti sesuai dengan bahasan kalian, silakan kalian diskusikan. Bahannya itu di sini ada berupa ada berupa flipbook, kemudian buku, jurnal, dan juga di sini saya sediakan QR code. QR code-nya ada ya di sini ya. QR code ini merupakan video dari YouTube. Nah, sesuai dengan pembahasan kalian masing-masing. Nah, jadi nanti silakan di-scan, cari tahu di sini. Semuanya lengkap ada. Tolong didiskusikan bersama kawan kalian dalam kelompoknya. Oke, sudah siap ya semuanya ya? Oke, nah, ini saya bagikan dulu ya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok kami akan membahas mengenai periode DDT atau relaksasi hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Yang cakupan bahasanya antara lain maksud dari periode DDT, mengapa terjadi periode DDT, dan peristiwa yang menandai periode DDT. Untuk maksud dari periode DDT akan dibacakan oleh Adit. Periode detente merupakan periode meredanya ketegangan dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dari tahun 1967 hingga 1979. Era tersebut adalah masa peningkatan perdagangan dan kerjasama dengan Uni Soviet dan penandatanganan perjanjian pembatasan senjata strategis. Sama dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang menjadi pemicu mencairnya hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok? Terima kasih. Jadi pemicu pencairan hubungan tersebut adalah hubungan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Tiongkok. Cukup jelas? Yaitu mengaitkan pemerintahan Mikhail Gorbachev dengan berakhirnya Perang Dingin. Jelaskan siapa Gorbachev, analisis latar belakang terpilihnya Gorbachev sebagai pemimpin Uni Soviet, analisis kebijakannya, dan hubungkan kebijakannya dengan berakhirnya Perang Dingin yang akan dijawab oleh Nata dan Dina. Gorbachev dengan nama lengkap Mikhail Sergeyevich Gorbachev adalah putra petani Rusia di wilayah Stavropol, di Rusia Barat Daya. Latar belakang terpilihnya menjadi pemimpin Uni Soviet adalah pada tahun 1946, Gorbachev bergabung dengan Komsomol atau Liga Komunis Muda dan mengemudikan mesin permanen gabungan di sebuah peternakan negara bagian Stavropol selama 4 tahun berikutnya. Ia merupakan anggota Komsomol yang menjanjikan dan pada tahun 1992 menjadi anggota Partai Komunis sampai menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet dari 1985 sampai 1991 dan pada akhirnya menjadi Presiden Uni Soviet berkat keaktifannya dalam partai. Kebijakan yang dibuatnya adalah kebijakan glasnost, keterbukaan dan kebijakan Ada di depan, kalau perhatikan semuanya. Oke. Siapa sih Mikhail Gorbachev atau panggilan akrabnya adalah Gorbi? Ini benar ya, seperti yang disampaikan oleh kelompok Pak tadi, dia adalah seorang yang biasa saja sebenarnya, orang biasa, tapi karena dia lahir di Uni Soviet, pastinya pada waktu itu berambisi untuk menjadi anggota Partai Komunis Soviet. Tapi pada kenyataannya karirnya lancar sekali ya, sampai pada akhirnya menjadi sekjen Uni Soviet tahun 1980. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa ada 3 kebijakan ya, yaitu kebijakan ya. Nah, pertama ada glasnost, ada seterika, ada demokratisasi dan demokrasi ya.
Ini disebut dengan kebijakan kontroversial karena semuanya ini bertolak belakang dengan nilai-nilai komunisme. Kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Salma, kelompok 4. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu berakhirnya perang dingin diawali dengan periode detente dan membaiknya hubungan diplomatik antara Uni Soviet dan Amerika Serikat pada perundingan pembatasan senjata atau perjanjian SALT. Kemudian perang dingin berakhir dengan bubarnya Uni Soviet seperti yang sudah ada di dalam pembelajaran karena faktor-faktor seperti gagalnya invasi Uni Soviet ke Afghanistan serta kebijakan yang dibuat oleh Gorbachev. Dan dengan bubarnya Uni Soviet, maka Amerika Serikat menjadi negara superpower atau pemenang dari perang dingin tersebut. Nah, penilaian ya sudah seperti yang sudah saya sampaikan. Silahkan kalian buka di LMS ruang gurunya. Tadi sudah saya share soal ini untuk menilai bagaimana pengetahuan kalian atas materi yang sudah kita diskusikan bersama tadi. Silahkan kalian kerjakan. Di situ ada 5 soal pilihan ganda. Silahkan langsung saja. Oke, Raisa sudah mengumpulkan. Bagus, Raisa. Yoga, kayak yoga. Oke. Nah, untuk tindak lanjut, ini saya minta kalian nanti untuk mengerjakan catatan aja ya, bukan main map, tapi catatan aja mengenai dampak utama perang dingin, tapi bagi Indonesia. Jadi ya, kalau kalian kerjakan buku tulisnya masing-masing mengenai dampak perang dingin bagi Indonesia. Oke. Selanjutnya, ini materinya. Nah, kita memang materi perang dingin ini gak habis, tapi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana peranan negara tak selama perang dingin. Karena ini menarik sekali untuk kita lihat, kita pelajari karena hampir separuh perjalanan negara kita itu diwarnai peristiwa internasional yaitu perang dingin. Itu ya, jangan kita bahas, ini menarik sekali ya. Pembelajaran, refleksi kita refleksi dulu ya, kita mencoba untuk melihat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, apakah pembelajaran hari ini dapat dimengerti atau tidak dan apakah menyenangkan? Menyenangkan ya? Ya, alhamdulillah. Dan apakah bisa dimengerti semuanya? Bisa. Selanjutnya, apa yang kalian sukai? Oke, mungkin salah satu bisa tunjuk tangan mewakili kawan-kawannya apa yang kalian sukai dalam pembelajaran kali ini. Silakan. Oke, sama lagi. Oke, silakan. Hal yang saya sukai dari pembelajaran kali ini yaitu mengenai Mikhail Gorbachev ini yang sangat menarik, mengenai bagaimana dia bisa menjadi pemimpin Uni Soviet dari bawah, terus mengenai kebijakan-kebijakan dan paham demokrasi yang kira-kira kelompok terbaiknya kelompok yang mana nih sudah Satu. Oke, menurut yang sudah saya amati tadi ya, kelompok terbaik pertama, sini saya sudah menyiapkan, waduh banyak sekali. Ada Alta, terus ada Oreo, waduh banyaknya. Kelompok 4. Oke, silakan ya kelompok 4 ya. Selamat kelompok 4. Foto. Tolong baca doa dulu sebelum kita menutup. Depan lagi ya, depan lagi. Ya, silakan.
Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berguna untuk kita di masa depan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Pan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.